Tiga token ini berpotensi meroket. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel Pace Crypto. Hari ini kita akan membahas 3 token yang market cap-nya saya anggap kecil dan juga mereka belum terkenal, padahal mereka memiliki beberapa teknologi yang bahkan tidak dimiliki oleh kompetitor lain dan sangat unik dan juga bervalue untuk dunia kripto. Kita akan masuk dalam koin pertama di sini. Koin pertama adalah CQT ataupun Covalent. Jadi apa yang dilakukan oleh Covalent? Dapat saya sebutkan di sini bahwa Covalent akan menjadi pesaing dari Celestia dan juga Ethereum. Sebetulnya bukan pesaing, tetapi lebih ke pelengkap kawan-kawan. Mengapa? Kita cek di sini di mana ada data di layer 2 seperti apa? Seperti di Arbitrum, Optimism, Manta, Scroll, dan sebagainya. Ini merupakan layer 2 dan mereka semua harus mengupload datanya ke suatu infrastruktur bernama layer 1. Dan ada beberapa contoh layer 1 yang sangat kuat sekarang seperti apa? Seperti Ethereum, berikutnya Celestia, berikutnya NIR, berikutnya Polygon Avail, dan lain-lain. Oh iya, layer 1 yang saya maksud pada video kali ini adalah layer 1 yang menggunakan modular blockchain. Jadi nantinya kawan-kawan semua layer 2 ini akan mengupload data mereka menuju ke layer 1 dalam berupa bloop, kawan-kawan. Bloop ini saya lambangkan dengan kotak berwarna merah di sini, tetapi sayangnya bloop ini ada yang namanya expire, kawan-kawan. Jadi bloop ini dapat expired, di mana selama 18 hari, jika mereka sudah ditampung ke dalam layer 1, mereka akan expired, kawan-kawan. Hal ini akan menjadi celah untuk jangka panjang bagi suatu keamanan data pada suatu blockchain. Kenapa? Karena ada yang namanya data availability, ataupun keberadaan data. Apakah data tersebut dapat kita cek lagi keberadaannya 10 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan. Nah, CQT ini menyelesaikan masalah tersebut. Dia membuat sesuatu yang bernama long-term data availability. Kita lihat di sini ada yang namanya execution layer seperti Arbitrum, Optimism, dan juga Scroll. Berikutnya ada settlement layer seperti Ethereum. Berikutnya ada data storage dan juga konsensus, kawan-kawan, yang sekarang dilakukan oleh Celestia dan juga Ethereum. Dan Covalent ingin menjadi payung di antara itu semua untuk menyimpan data selama-lamanya, kawan-kawan. Jadi nantinya data-data tersebut akan dapat dicek kembali, berikutnya akan dapat dilihat kembali keberadaannya, dilihat kembali state-nya, dan sebagainya. Jadi bagi saya CQT ini akan menjadi yang namanya GRT plus TIA. Mengapa? Karena selain dia menjadi long-term data availability ataupun menjadi tempat data dari Celestia dan juga Ethereum, dia akan dapat melakukan indexing data seperti yang dilakukan oleh The Graph, kawan-kawan. Jadi bagi saya CQT ini cukup menarik dan sekarang cukup under exposure. Berikutnya ada yang namanya Cartesi ataupun kodenya CTSI. Mengapa CTSI ini cukup menarik bagi saya? Karena dulu dia dibrandingkan sebagai layer 2 dari Ethereum, dan sekarang dia memperkuat brandingnya menjadi hal ini, kawan-kawan. Di mana ada yang namanya DApps ataupun aplikasi yang terdesentralisasi. DApps adalah decentralized apps ya, kawan-kawan, bagi yang belum tahu. Mereka ini menggunakan suatu mesin yang bernama virtual machine, baik itu Ethereum virtual machine, baik itu Solana virtual machine, dan sebagainya. Dan mereka ini dalam tanda kutip berbagi virtual machine. Jadi ibaratnya ada beberapa project menggunakan satu mesin yang sama. Sehingga apa? Sehingga kekuatan dari mesin tersebut akan terpecah dan juga tidak sekuat mesin tunggal, kawan-kawan. Nah, dengan adanya Cartesi ini, dia akan membuat yang namanya mesin tunggal pada sebuah aplikasi. Jadi tiap aplikasi memiliki sebuah mesin sendiri yang namanya adalah Cartesi Virtual Machine. Apa keunggulannya, kawan-kawan? Jadi nantinya setiap DApps ataupun setiap aplikasi yang terdesentralisasi ini memiliki chain sendiri, kawan-kawan. Mungkin tidak asing konsep ini di telinga kalian, karena memang betul ada sesuatu yang bernama Dymension. Ini merupakan suatu project baru, DYM, dan dia berada pada bawah jaringan TIA, yang tampaknya akan mulai hype lagi untuk beberapa minggu ke depan, karena dia menampilkan konsep baru yang bernama Rollups. Dan jika saya pelajari, sebetulnya konsep Rollups ini adalah konsep yang cukup mirip dengan yang dimiliki oleh Cartesi ini. Jadi bagi saya, ada satu narasi yang akan naik daun untuk beberapa hari ataupun beberapa minggu ke depan, namanya adalah ASR ataupun Application Specific Rollups, di mana setiap aplikasi nantinya memiliki chain sendiri, kawan-kawan, yang nantinya akan diupload menuju modular blockchain. Kita lihat di sini, kawan-kawan, di mana seberapa kuat daya komputasi antar blockchain. Kita lihat jika Ethereum itu sendiri memiliki daya komputasi yang rendah, berikutnya Rollups lebih tinggi tentunya, tetapi untuk app specific Rollups dia sangat tinggi sekali karena tiap aplikasi memiliki mesin sendiri. Dan juga Cartesi ini sudah support yang namanya Linux. Kalian tahu sendiri bahwa semua aplikasi besar sekarang dibangun di atas Linux. Jadi bagi saya, Cartesi ini memiliki beberapa keunikan yang sangat berguna bagi dunia kripto. Berikutnya yang terakhir adalah NYM. Ini merupakan project privacy. Untuk disclaimer, kawan-kawan, project privacy memiliki performa terburuk selama tahun 2023. Bahkan sejak tahun 2013.
Jadi narasi privacy ini tidak pernah kuat sekali untuk beberapa tahun terakhir. Mungkin kalian semua dapat berpendapat apakah ini sesuatu yang buruk ataupun sesuatu yang baik. Narasi privacy kawan-kawan. Kita tahu privacy sangat dibutuhkan. Ada beberapa project seperti Sentinel ataupun kodenya DVPN, berikutnya Orchid ataupun kodenya OXT dan banyak project lainnya. Dan saya rasa NIM ini akan menjadi pemimpin dari semua project privacy ini. Di luar project privacy layer 1 seperti ROS, A0, dan juga SCRT. Jadi ini berbeda kategori. Memang sama-sama privacy, tetapi untuk NIM, DVPN, OXT ini lebih ke infrastruktur kawan-kawan. Ataupun ingin menjadi suatu VPN yang terdesentralisasi. Dia memiliki beberapa keunggulan dari beberapa project ini dan juga memiliki beberapa keunggulan dengan projector. Dan juga yang menarik bagi saya adalah di mana dia ini mendapatkan injeksi uang yang sangat besar sekali sebanyak $300 juta dari beberapa venture capital seperti Polychain, Huobi, Eden Block, dan sebagainya. Dan jika kalian tahu market cap-nya sekarang masih sangat rendah sekali, hanya sekitar $100 juta saja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.